Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan hidayah, dan juga nikmat sehat dan waktu luang, dan juga nikmat cuaca yang bersahabat, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa dapat hadir di kajian rutin kita, yang kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita Rahmat. Semoga kajian ini dapat memberikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau dan istri, dan menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga memberikan keberkahan kepada rezeki, kesehatan dan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan yakni kelahiran anak kita. Kita pada pertemuan terdahulu pembahasan sampai kepada yakni tentang macam-macam anak ya. Poin ke-31 kita akan lanjutkan dimulai dari poin ke-32. Poin ke-32 yakni hukum menasabkan diri kepada yang bukan nasabnya. Yang dimaksud menasabkan diri kepada yang bukan nasab itu, ikhwan dan akhwat, pertama, seseorang mengaku bahwa si fulan itu adalah bapaknya, padahal si fulan itu bukan bapaknya. Jadi jelasnya itu dia mengaku berbapak kepada yang bukan bapak dia. Yang kedua, seseorang mengaku bahwa suku atau bangsa anu itu adalah suku atau bangsanya, padahal dia bukan dari suku atau bangsa tersebut dan tidak ada hubungan nasab sama sekali. Di dalam hal ini para ulama telah sepakat, yakni tentang haramnya hal ini, dan bahkan itu termasuk dosa besar yang akan mendapat laknat dari Allah terus menerus sampai hari kiamat. yakni seseorang menasabkan diri kepada yang bukan nasabnya itu. Ya, ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang kedudukan anak angkat. Dulu pernah kita bahas ya. Yang pada zaman jahiliyah anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya itu, dan dia menjadi seperti anak kandung sendiri. Bahkan kita tahu kan, yakni Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid. Oleh Nabi sebagaimana kebiasaan apa itu disandarkan ke beliau, Zaid bin Harithah. Maka itu akhirnya dilarang oleh Allah.
turunlah hadis itu dalam surah, turunlah ayat itu, maka Muhammadan abaihim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kamu, yakni Zaid. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi mulai saat itulah dan akhirnya zaman itu gak boleh menikahi bekas atau mantan istri anak angkat. Nah sejak itulah Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya itu. Sebenarnya Nabi nggak mau juga, tapi karena perintah Allah, makanya Ummul Mukminin siapa namanya? Tidak hadir dalam ingatan anak istri Nabi, anaknya Jas itu kan. Nah, dia berbangga diri bahwa dia dinikahkan. Kalau kalian kan dinikahkan, saya dinikahkan langsung oleh Allah. Itu biasa kan, sesama madu sering membanggakan dirinya. Nah, dia kenapa Nabi waktu itu tidak boleh nikah sama bekas istri anak angkat? Oleh Allah dirubah itu kebiasaan itu, maka Nabi menikahi bekas istri anak angkatnya itu. Nah, kalau kita yang nggak boleh itu adalah bekas menantu sampai kapanpun ya, nggak boleh. Kalau sudah dicampuri, sudah menikah sudah dicampuri, maka tidak boleh nikah selamanya. Ya ini menantu itu. Nah itu kalau anak angkat nggak apa-apa, itu dirubah. Maka di dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 itu juga berbicara tentang anak angkat tadi. Antum bisa buka di Quran tadi ya, coba dilihat itu di HP antum atau Al-Ahzab ayat 4 5. Dan dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang hak, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nasab nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggil mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Jadi nggak boleh itu. Kalau seseorang makanya Zaid tadi tetap disandarkan ke bapaknya, yakni Zaid bin Harithah. Zaid anaknya Harithah. Nah, nggak boleh lagi Zaid bin Muhammad. Apalagi dia sampai dapat warisan. Itu zaman sekarang banyak. Malah orang yang berhak dapat waris itu malah nggak dapat. Kenapa? Karena dia kekuatan zaman sekarang bukan kekuatan syariat, tapi kekuatan surat. Iya kan? Suratnya sudah dihapus, akta kelahiran anak Canu. Iya kan? Apalagi pakai notaris apa lagi. Kalah dia. Padahal secara syariat bukan mananya. Banyak nggak tuh terjadi, Bang? Banyak orang yang lebih berhak. Apalagi dia nggak punya anak, berarti dia bangsa tunggal kan? Padahal ada yang berhak itu, misalnya bapaknya masih hidup, saudaranya, malah dapat anak itu padahal nggak ada hak, nggak ada seujung kuku juga nggak ada. Kalaupun dikasih mungkin ya, kalaupun dia berwasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Nah ini syariat ini. Makanya pelajaran dari, sudah antum lihat ya, di Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Pelajaran dari ayat ini, ikhwan dan akhwat, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anak kandung dengan anak angkat.
Keduanya tidak akan sama walaupun kamu mengucapkan dengan mulut-mulut kamu bahwa anak angkat itu adalah anakmu. Dan kamu nasabkan dia atau dipanggil dengan memakai namamu. Itu hanya ucapan di mulutmu saja. Akan tetapi di sisi Allah yang sebenarnya anakmu adalah anak kandungmu, bukan anak angkatmu. Wah, ini Iwan. Ya, ini hukum, karena kita lihat sekarang banyak tuh kejadian. Orang bilang anak saya anaknya si Anu. Itu perkataan orang saya, itu suratnya aja itu. Sekarang surat bisa dibuat. Yang penting apa? Iya kan? Coba lihat sekarang. Boleh itu. Antum kalau ada saudara yang harus kasih tahu itu. Sampai dia boleh nikahkan bapak angkatnya. Enggak ada. Itu enggak ketahuan bapaknya itu. Binnya tuh bin Fulan, bin Anu. Apalagi tahu bapaknya, dia diangkat anak. Ini bapaknya tahu memang ini anak si Anu sih. Saya Amri jadikan anak angkat Amri. Ini bapaknya si siapa? Yopi misalnya. Tetap harus siapa saya nama angkat saya itu? Elizabeth misalnya. Tetap Elizabeth binti Yopi. Nggak boleh jadi Elizabeth binti Amri. Nah, itu sebagian orang nggak tahu itu. Hukum seperti ini hukum Islam ini. Kita bukan seperti orang kafir itu. Yang kedua, pelajaran dari ayat tadi, keyakinan manusia atau perbuatan dan perkataan atau adat-adat yang ada pada mereka sama sekali nggak bisa merubah hukum Allah. Tidak menjadikan yang haram itu menjadi halal, atau sebaliknya yang halal jadi haram. Nah, termasuk soal anak angkat tadi. Nggak boleh. Hukum Allah itu. Bukan hukum sipil. Orang bisa aja misal nikah pakai apa tuh istilahnya? Catatan apa? Sipil. Oh, boleh nikah perempuannya muslim, lakinya apa? Kafir. Itu ini hukum catatan sipil. Hukum Islam boleh nggak? Ya nggak boleh, haram. Yang ketiga, kebenaran itu datang dari Allah. Karena Allah selalu berkata benar. Yang keempat, manusia tidak bisa menentukan sesuatu perbuatan itu benar atau salah tanpa keterangan dari Allah melalui lisan para nabi dan rasul. Lihat tadi tuh orang-orang Arab tadi membuat hukum sendiri bagi mereka. Yakni anak angkat itu diperlakukan seperti apa? Anak kandung. Maka Allah melarang itu. Dan Nabi langsung jadi contohnya. Tak boleh lah Nabi lagi memanggil Zaid bin Muhammad, gak boleh. Tetap Zaid bin Harithah. Waktu itu punya kebiasaan gak boleh nikahi bekas bekas istri anak angkat. Nabi disuruh oleh Allah, rubah Muhammad, kau nikahi itu bekas istri anak angkatmu. Nabi sebenarnya enggak ini, tapi karena perintah Allah. Yang kelima, keadilan itu datang dari Allah, dan semua hukum Allah itu adil dan bijaksana bagi hidup dan kehidupan manusia. Hukum Allah itu adil, ikhwan. Walaupun menurut manusia enggak adil. Contoh apa? Waris. yakni perempuan dapat setengah. Menurut manusia bukan adil sih itu. Para perjuang gender ya kan, supaya sama perempuan sama laki-laki.
perempuan tuh gak mau dia sama. Contohnya apa? Pejuang-pejuang gender. Ketika dia naik kereta, naik bus, ya kan? Dia berdiri, ada cowok-cowok duduk, disuruhnya berdiri dong. Lah kita jawab aja, lah kan lu pejuang gender, sama aja nih. Lah ini aja lu bedain. Di mana akalnya? Afala tak kilun? Apakah dia tidak berpikir? Memang beda laki-laki perempuan. Kok Anda mau samakan? Duduk aja Anda bedain. Anda pengen duduk. Ya, kenapa Allah jadikan perempuan itu setengah dari laki-laki? Karena laki-laki itu berkewajiban memberi nafkah kepada wanita, sedangkan wanita tidak berhak atau tidak berkewajiban memberi nafkah. Wah, itu. Iya kan? Karena waktu baca itu iya juga ya. Mau nggak pejuang gender tuh? Wanita-wanita pejuang hukum kafir itu yang ingin sama perempuan dengan laki-laki itu. Jangankan itu, ketika duduk di kereta aja dia nggak mau berdiri. Lah kan sama mbak, lo beda bang, kami nggak sanggup loh. Kalau gitu ya memang beda dong. Fabu hitallah sih, terdiam dia, nggak bisa. Yang keenam, dan manusia tidak bisa menciptakan keadilan di antara mereka dan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan apa yang dikatakan oleh mereka bahwa itu suatu keadilan, pada hakikatnya suatu kezoliman. Adilkah mengatakan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung sendiri? Apakah suatu keadilan menasabkan anak angkat itu dengan nasab kita padahal dia lahir dari sulbi laki-laki lain dan dari keturunan yang berbeda? Katakanlah demi Rabbmu, bukankah ini kezoliman yang besar? Kezoliman pada tata tertib keturunan manusia, kezoliman pada bapak kandung anak angkat tersebut yang dirampas hak nasabnya. Walhasil anak tersebut itu lahir dari sulbinya dan dilahirkan oleh istrinya, bukan dari orang yang mengangkatnya. Dan lain-lain kezoliman banyak nih ya kan? Gara-gara apa? Mengangkat anak yang bukan anak dia, diperlakukan seperti anak kandung dia. Nanti bagaimana itu? Nah, makanya timbul lagi masalah auratnya, ya kan? Banyak lagi masalah mahramnya, ya kan? Wah, itu banyak. Yang ketujuh, kesesatan bagi kita apabila kita mengikuti kebanyakan manusia dengan meninggalkan syariat Rabbul Alamin. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni wajib hukumnya menasabkan anak angkat itu kepada bapak kandung mereka. Ini kalau takdirnya diketahui bapaknya itu. Kalau tidak, maka panggillah anak angkatmu itu sebagai ikhwan, yakni saudara seagamamu, atau maulamu, yakni budak yang engkau merdekakan. Kalau kita sekarang ini ya namanya kasih nama siapa? Bin Fulan, nggak usah bin kita. Ya, itu ayat Quran. Hadisnya adalah larangan menasabkan diri kepada yang bukan bapak kita itu. Ada sebuah hadis an Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi aw ittama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahil mutatabi'atu ila yaumil qiyamah. Dari Anas bin Malik dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya
atau dia mengaku bermaula kepada bukan maulanya, ya, maka atasnya laknat Allah yang terus-menerus sampai hari kiamat. Nah, lihat ini menunjukkan tadi dikatakan dosa besar. Karena apa tadi? Yakni laknat Allah. Jadi salah satu indikasi ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sesuatu larangan atau dosa itu besar, yakni ada kata-kata laknat. Allah melaknat laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, berarti dosa besar, jadi banci, jadi tomboy. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun. Barang siapa, kata Nabi, yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya, padahal dia mengetahui sesungguhnya orang itu bukan bapaknya, maka surga atau jannah haram untuknya. Besar. Bayangkan kalau sudah haram berarti gak bisa masuk surga, itu maknanya itu. Ini hadis, ya, hadis Muslim, ya. Hadis yang ketiga dari Abu Dzar, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW berkata, tidak seorang pun juga yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya, melainkan dia kafir. Kafir di sini maksudnya yakni kufur nikmat. Ingat ikhwan, kufur nih, makanya ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur aku akan tambah nikmatmu. Kalau kamu kufur, azabku sangat. Maknanya kufur di situ bukan kafir keluar Islam, tapi kufur nikmat. yakni tidak berterima kasih. Barang siapa yang bernasab kepada suatu kaum padahal dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan mereka, hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Apa contohnya? Misalnya Amri ngaku orang Jawa, ya kan? Atau Rendra mengaku orang Cina. Kamu Cina ya dari mana? Mary mana Mary? Gak datang. Ya, itu. Jadi tiga hadis yang kita baca jadi Iwan itu ancamannya mengerikan itu. Yang pertama laknat Allah terus menerus sampai hari kiamat. Dua, ancaman api neraka, diharamkannya surga. Maka haram di sini kalau bagi orang Islam itu yakni bukan haram sama sekali maksudnya. Yang haram sama sekali itu yakni orang kafir. Orang Islam dia akan masuk surga. Walaupun dia masuk dulu, mampir dulu di neraka. Ya. Itu poin ke-32. Poin ke-33 kita lanjutkan. Keutamaan orang tua yang kematian anaknya yang belum balik. Wah, ini ada antum yang meninggal anaknya? Hah? Jadi secara umum orang tua yang mati anaknya itu baik dia waktu kecil belum balik atau yang sudah dewasa, baik seorang atau satu orang atau lebih, dia dapat ganjaran besar, dapat pahala besar. Syaratnya apa? Pertama sabar, ya, harus sabar. Hidup ini penuh dengan ujian. Apa saja sabar. Belum ketemu jodoh, sabar. Belum punya anak, sabar. Sudah punya anak, sabar. Sabar semua. Berumah tangga mesti sabar.
Istri terhadap suami sabar. Suami terhadap istri sabar. Orang tua terhadap anak sabar. Anak terhadap orang tua juga sabar. Apalagi yang punya nama sabar, harus bisa sabar. Masa namanya sabar tapi gak sabar? Ente sabar, Sobirin kan? Sobirin itu orang sabar, Muhammad Sobirin. Tapi gak sabaran, marah-marah macam, kau nama kamu Muhammad Sobirin gimana? Bacain sama dia, Innallah maha sobirin. Tidak. Mana nak Allah nak sama kau ni? Ada so namu kau bayang sobirin. Memang berat sabar tu. Sabar itu sungguh sabar. Hidup tu memang sabar, Iwan. Kemana ibu-ibu sabar, ibu-ibu ngadepin suaminya. Hayati sabar sama Zainuddin sabar. Rumah tangga itu perlu sabar itu. Harus 100% kita sabar, Iwan. Antum kalau gak sabar gimana? Habis anak antum. Ana melihat di YouTube ada satu konten atau apa tuh, yang kerjaannya itu bapak itu menyelamatkan orang-orang gila di jalan, orgil apa namanya. Lihat pelajar, ya Allah. Jadi salah satu pelajaran yang anak ambil, ada seorang anak itu umur 20 berapa ya? Sudah berapa tahun di jalan, 5 tahun atau apa. Kenapa dia bisa lari dia, Pak? Gara-gara dimarahin bapaknya. Kuat dimarahin bapak, ya Allah, Pak. Jadi bawa kita. Ada lagi satu lagi wanita itu, Jamilah, wanita cantik, gila ini, udah 4 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara candaan. Dia mau nikah 2 hari lagi apa 1 hari lagi tuh. Candaan temen calon suaminya. Dia ketemu di jalan, lalu temennya nyanda. Ini siapa katanya? Kok bukan yang perempuan yang kau ajak kemarin? Padahal dia bercanda, bayangin. Akhirnya kena di hati apa? Jadi gila, bayangin. Mengurung diri di sampai kuku kakinya sepanjang ini. Gak mandi 4 tahun, bayangin. Stres. Jadi makanya itu Iwan mesti sabar ini. Jadi hal yang kita anggap remeh itu, makanya Nabi dalam mendidik anak tuh nggak boleh marahin anak. Paling psikolog kan tahu. Anak tuh kalau dibentak, ya ini. Apalagi masih anak yang balita atau apa, anak umur atau di bawah 12 apa, ya langsung jadi apa, down dan membekas. Dan dia itu bisa timbul apa, efek yang di luar atau apa. Woi, bapaknya ganas kayak gitu kan. Anaknya baru keluar itu apa, makanan itu nggak ada rohimnya orang tua, nggak boleh Ikhwan. Makanya antum yang belum nikah tuh belajar dari sekarang. Ya, sabar didik anak tuh mesti sabar memang. Bagaimana sabar orang tua didik kita? Jalan kita merangkak, kita juga dengan anak. Ya memang namanya anak-anak. Orang Nabi berkata apa? Anak-anak itu belum kena dosa. Rufi al-kalam, diangkat pena itu yakni kepada anak-anak dan orang gila. Dia gak berdosa anak-anak itu. Maka pendidikan kepada anak yang baik itu bukan dimarahi. Tegas iya, tapi bukan dibentak. Kayak Satpol PP marahin anak dengan anak Ibrahim. Cuman tuh anak sabar Iwan.
Nah ini sudah lewat pelajaran, tapi kita akan mengulang terus ini karena pelajaran rumah tangga. Sabar. Sampai kapan Ustaz sabar? Ya sampai seterusnya. Dan kita harus saling menasihati. Dan memang kita pendidikan itu ada, marah kepada anak itu ada. Tapi bukan berarti nggak berilmu marah. Lu mau lihat kalau orang-orang kampung marahin anaknya, dibentak. Lu kan? Ngomong anak tuh jadi hatinya jadi kecoh. Bahkan boleh jadi dendam ya. Nah, itu contoh tuh, anak baru berapa hari lalu nonton, ya Allah. Yang kita anggap bercandaan ya, makanya nggak boleh kita bercanda tuh Iwan. Ternyata tadi itu padahal yakin teman itu pasti bercanda temannya itu, ya kan? Ternyata wanita ini merasa beneran gitu, dan dia tidak ungkapkan, nggak jadi nikah. Akhirnya gila, hanya candaan. Apa yang kau bawa? Kayak bukan kemarin dah nih, bayangin. Terkena hatinya. Lu siapa yang kau bawa bang? Ya subhanallah. Sabar. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu doa yang diajar oleh Allah kepada kita, Iwan. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran kepadaku dan wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan mukmin. Itu Iwan ya. Ya, ini kita yang masih keluarga mudanya. Anak-anak kita masih kecil, masih balita. Sabar Iwan. Bagaimana pahit kehidupan antum? Mendidik anak kita dengan baik. Kalaupun kita punya problema rumah tangga, jangan depan anak-anak kita. Antum mau berantem, pergi ke kolam renang, terjun antum berdua suami istri. Marah-marah dalam kolam renang. Menjerit-jerit lah antum. Atau antum masuk ke kamar mandi. Mekik-mekik lah antum di dalam bak mandi. Tapi kalau di depan anak, nggak bagus buat pendidikan. Janji dari sekarang tuh. Biasa dalam rumah tangga itu apa? Iya, ada masalah, bukan ribut, ada problem, ada masalah. Suami gara-gara apa? Kebanyakan garam. Istri gara-gara suami pulang kemalaman. Itu biasa itu. Inilah ujian hidup kita itu. Dan kita kan mau mengharap surga. Antum mendapatkan istri kita, menikah dengan istri kita ini dengan nama Allah. Wali kita yang mertua anak bilang, aku nikahkan engkau saudara Amri bin Zainal kepada anak kandungku Rizka Kartika binti Safei dengan mas kawin 2 gram emas. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Dengan nama Allah. Berarti kita sudah masuk tuh kewajiban kita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin dari wanita. Kita ini rijal, pemimpin. Kita harus jadi pemimpin. Apalagi namanya Muhammad Rizal. Ada yang nama Muhammad Rizal? Rahmat bukan Rizal namanya. Bukan. Itu pemimpin. Jadi pemimpin yang baik. Akan diminta tanggung jawab kita. Wahai para istri, percaya sama pemimpin. Ini si Amri akan diminta tanggung jawab di akhirat nanti atas kepemimpinannya dengan Rizka. Gampang Rizka kok. Saya tidak pernah disuruh oleh suami saya. Saya nggak pernah dilarang sama suami saya. Nggak pernah suami saya melarang saya mau pakai rominium. Panggil mana suaminya? Amri, kau nggak larang. Sudah ya Allah. Ini satu-satu kita akan dihadap Allah tuh. Alangkah lamanya sidang tuh Iwan. Makin banyak anak antum, makin lama sidangnya. Makin banyak istri antum, makanya jangan banyak-banyak antum. Kalau tidak istri dan mana?
Hah? Lebih ringan. Lebih ringan. Cari aman. Tapi lambat juga masuk surga itu. Ya karena tantangannya enggak banyak. Cuma amalnya sendiri aja. Kalau dapat anak soleh kan, dapat ini. Siapa yang dapat anak soleh ya kan? Ngalir terus pahalanya. Masya Allah. Ini satu-satu kita akan disidang, diadapin oleh Allah. Amri akan sholat lama sidang itu. Ini sidang pindah aja lama. Jessica final. Tahap-tahap bulan gitu. Apalagi sidang gitu, detil nian itu. Panggil satu-satu. Ibu-ibu juga satu-satu. Kenapa kau galak ngelawan suami kau? Tahu, banyak. Kan sudah dikasih tahu kau. Wanita itu siapa wanita yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya selama taat dengan bingkai Allah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Oh, sampai dia. Salam. Itu Ikhwan. Ya ibu-ibu, udah masuk surga itu. Biarlah bapak yang cari ini. Ibu, saya bersyukur ya Allah. Alhamdulillah punya suami ngasih sebulan 60 juta ya Allah, alhamdulillah. Udah. Saya sabar ya Allah ya kan. 60 juta masa nggak sabar? Mau kemana 60 juta? Yang kedua ridho, agak panjang tadi sabar ya. Memang harus ada pembahasan khusus ya. Aman sabar memang. Bagaimana kita akan ada orang mati anaknya dia, gak sabar. Syaratnya tadi apa? Kalau ingin dapat keutamaan orang tua yang mati anak itu sabar. Yang kedua ridho atas ketentuan Allah, atas kodok takdir Allah itu. Yang ketiga harapkan ganjaran dari sisi Allah, musibah itu. Dari Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, telah berfirman, ini berarti hadis qudsi ya. Tidak ada bagi hambaku, kata Allah, yang mukmin, yang beriman di sisiku balasan, ganjaran, pahala apabila aku wafatkan kecintaannya dari penduduk dunia, yakni anaknya, orang tuanya, apalagi suaminya, istrinya, kemudian dia bersabar mengharapkan ganjarannya, pahalanya, melainkan balasannya jannah, surga. Ini hadis Bukhari 6424 ya. Jadi sabar ikhwan, kita akan diuji dengan itu. Kapan? Anak ingat waktu meninggal papa nangis di jalan waktu itu, yang anak minta antar Ikhwan Febri ya, jemput di rumah. Di sepanjang jalan anak nangis saja. Anak ingat dulu gimana papa dulu ngajarin sholat dari kecil ya kan. Ingat sholat yang benar, ngajak Al-Fatihah. Masya Allah. Antum juga yang masih ada orang tua tuh. Antum bisa nggak bisa merasakan kalau kecuali itu sudah hilang dari sisi kita. Nikmat itu hilang, baru kita tahu itu nikmat itu besar. Apa kadang anak rindu, kadang di grup keluarga anak ngomong rindu sama apa. Nah antum yang masih ada orang tua ya subhanallah, ikhwan akhwat, bersyukur antum masih ada pintu surga antum, miftahul jannah. Orang tua itu pintu surga. Datangi ibu antum, mama antum, apalagi antum di Bengkulu inilah. Kalau perlu tiap hari datang ke mak. Rendra datang bapak di Anggut itu, apalagi udah tua kan. Nanti antum tahu sendiri gimana. Kita alhamdulillah sekarang sudah ada video call, telepon, itu nikmat dari Allah. Bagaimana orang tua dulu?
Ada kerinduan orang tua tuh, dia nggak ada mengharap. Gimana antum mau mengharap limpahan emas dari kecuali hadirnya itu, apalagi udah punya cucu, waduh. Jadi secara khusus orang tua yang kematian 3, 2, 1 anaknya yang belum balik itu, ya ini dikhususkan yang masih kecil ya. Walaupun secara umum kematian anak itu mau besar atau apa dia tetap dapat pahala karena itu kecintaan. Tapi yang lebih kecil ini lebih besar lagi karena apa? Karena dia masih suci, masih sangat disayang. Surga ganjarannya. Nabi bersabda, tidak seorang pun muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ke dalam jannah. Ini hadis Bukhari. Hadis yang kedua bersabda Nabi, siapa saja wanita yang kematian 3 anaknya yang belum balik, niscaya mereka anak-anak itu akan menjadi hijab baginya api neraka. Bertanya seorang wanita, lah kalau 2 orang ya Rasulullah, dan juga 2 orang anak. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada perempuan-perempuan dari kaum Ansor, tidak seorang pun dari kamu yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik, lalu dia mengharapkan ganjarannya dengan sabar dan ridho, melainkan dia akan masuk surga. Maka bertanya yang perempuan di antara mereka, kalau 2 orang anak ya Rasulullah, atau 2 orang anak? Ini riwayat Muslim. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, tidak seorang pun dari kaum muslim yang kematian 3 orang anak dari anaknya yang belum balik, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya. Ya. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang kelima yang terakhir dari Abu Hurairah, dia berkata, datang seorang perempuan kepada Nabi SAW membawa bayi laki-lakinya, lalu dia berkata, ya Nabiullah, berdoalah kepada Allah untuknya, sesungguhnya dia sedang sakit dan sesungguhnya aku khawatir kematian dia karena sesungguhnya telah wafat 3 orang anakku. Subhanallah. Beliau Rasulullah SAW menegaskan, 3 orang anakmu telah wafat? Iya. Maka beliau berkata, sesungguhnya engkau telah memiliki benteng yang sangat kuat dari api neraka. Riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, kita 1 poin lagi ya. Poin yang ke-34, tempat anak yang mati sebelum balik. Pendapat atau mazhab yang benar dalam hal ini, ikhwan, akhwat, anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, tempatnya itu surga. Sama saja itu, mau anak orang kafir apalagi orang Islam, tempatnya surga. Dalilnya apa? Pertama, untuk anak orang-orang Islam, diantara dalilnya tadi sudah kita sebutkan ya, pasal 33. Di antara faedah hadis-hadis tadi bahwa anak-anak orang Islam yang mati sebelum balik, tempat mereka adalah surga. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama kaum muslimin telah sepakat ijma bahwa anak-anak kecil yang meninggal dari kaum muslimin masuk penghuni surga. Di antara hujjahnya hadis Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Dari Adi bin Thabit, sesungguhnya dia pernah mendengar Barak berkata, ketika wafat Ibrahim, yakni anaknya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya dia tetap ada yang menyusuinya di surga. Nabi berkata seperti itu. Ini hadis Bukhari. Yang kedua, untuk anak orang-orang kafir yang mati sebelum balik pun termasuk penghuni surga. Di antara dalilnya telah kita sebutkan, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, yakni Islam. Ini hadis Bukhari sudah kita sampaikan. Dalil yang ketiga, yakni dalil secara umum untuk anak-anak orang Islam dan untuk orang-orang kafir. Ini ditunjuki oleh sebuah hadis yang panjang sekali, di mana Nabi SAW
menceritakan mimpi beliau kepada para sahabat. Di antara mimpi itu Nabi melihat Nabi Ibrahim dan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya, sebagaimana diberitakan oleh malaikat Jibril Mikail yang membawa beliau dalam mimpi yang panjang itu. Artinya dalam hadis itu ya, dan orang tua yang berada di bawah pohon itu Ibrahim, sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya itu adalah anak-anak manusia, yakni yang mereka wafat atau mati sebelum balik. Dan di dalam riwayat yang lain, adapun laki-laki tinggi yang berada di taman, maka sesungguhnya dia adalah Ibrahim alaihissalam, sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya adalah setiap anak yang mati di atas fitrah, yakni Islam, ketika mereka masih belum akil balik. Berkata Samurah yang meriwayatkan hadis ini, lalu sebagian kaum muslimin bertanya, dan anak-anak kaum musyrikin juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya, anak-anak kaum musyrikin juga. Ini hadis Bukhari, hadis nomor 1386 dan 7047 dari sahabat Samurah bin Jundab. Barangkali itu Iwan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita bagaimana terlarangnya menasabkan diri kepada yang bukan bapak kita. Kemudian kita mengetahui bahwa anak itu adalah ujian. Dia hidup saja anak itu ujian bagi kita, apalagi dia meninggal. Oleh karenanya tadi kita telah menyebutkan bagaimana keutamaan bagi kita orang tua yang ditinggal mati oleh anak kita yang masih kecil. Itu hendaklah kita bersabar. Telah ada kita baca 5 buah hadis tadi ya. Kemudian bahwa anak kita yang masih kecil itu dia pasti tempatnya di surga. Dalam riwayat yang lain nanti antum akan baca di Bidayah Al-Awan Nihaya Imam Ibnu Katsir tentang kisah-kisah surga itu, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di surga itu. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Ya. Ya. Silakan Ibu. Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Berhubungan dengan seorang anak yang meninggal sebelum balik, misalnya anak tersebut dilahirkan masih bayi kemudian meninggal. Menurut pendapat orang yang saya dengar, apakah itu bisa menjadi tabungan untuk orang tuanya untuk mendapatkan pahala berdasarkan anak yang meninggal sebelum balik tersebut? Apakah benar pendapat orang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa doa anak laki-laki itu katanya langsung tembus langit begitu. Apakah ada kekhususan bahwa doa seorang anak laki-laki itu dijabah? Apakah ada perbedaan antara doa seorang anak laki-laki dan perempuan? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama bahwa apa tadi? Anak yang meninggal. Iya, betul. Betul, tabungan itu artinya sesuatu yang kita peroleh karena kita kumpulkan. Itu tabungan maknanya. Kalau maknanya itu betul, yakni anak kita yang meninggal tadi itu dia akan menjadi tabungan yang akan kita ambil atau bongkar nanti di akhirat kalau maknanya seperti itu. Yakni hadis yang kita baca tadi. Anak itu kalau kita meninggal, tapi syaratnya apa tadi? S-A-B-A-R. Apa itu? Sabar. Nggak boleh meratap kalau anak. Maka ibu-ibu kalau Allah takdirkan meninggal anak, ya kan? Kita sabar. Ada yang meninggal di perut, ya kan? Baru usia 5 bulan, udah bernyawa kan? Apa nama istilahnya? Keguguran. Ya, ibu-ibu. Soalnya kami belum pernah keguguran. Ada yang pernah keguguran, Bapak-bapak? Hah? Kemencretan Bapak ini. Nah, itu iya, jadi satu tadi betul. Kalau maknanya tabungan itu betul sekali. Maka Anda yang perempuan pernah meninggal anaknya, 1, apalagi 2 tadi hadisnya ya, apalagi 3,
siaplah Anda sudah punya tabungan. Syaratnya apa? Sabar tadi. Yang kedua apa? Ridho atas takdir Allah. Allah sudah menakdirkan kita, udah. Ada riwayat lain enggak bahwa anak-anak kecil tadi dia akan menarik emaknya itu. Narik emaknya ke surga. Mama. Nah, itu ada hadisnya, nanti itu bisa kita bahas di kitab Al-Bidayah wan Nihayah ketika pembahasan tentang nikmat surga. Itu ada pembahasan itu, yakni anak-anak kecil itu narik ibunya masuk ke dalam, syaratnya emaknya harus. Makanya kita belajar itu gimana ngadapin musibah. Gak boleh ibu-ibu meninggal anaknya, wah udah udah boleh. Gimana sabar, udah katakan innalillahi. Jangan ngejutak dinding, ninju suami, nyakar suami. Gara-gara kaulah, lama apa jadi gara-gara. Udah sabar, sudah kan. Kita ridho innalillahi wa inna ilaihi. Allahumma ajirni fi musibati wa aflih li khairam minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas kesabaran aku ujian. Itu doa kita orang muslim. Jadi orang muslim tapi musibah itu gitu. Apalagi ya bertubi-tubi. Itu siap-siap aja jadi orang muslim itu ujian. Ya Allah, banjir semata kaki. Ya Allah, banjir selutu. Ya Allah, banjir sehingga. Ya Allah, lantai 2 kebanjiran. Rendra lantai 2 kebanjiran. Gimana lantai pertamanya? Dia yang cerita tadi itu, Ustaz, lantai 2 banjiran. Oh, lantai 2? Iya. Berapa meter lantai 2? Oh, rupanya talang airnya tertutup sampah ini. Jadi ngalir ke itu supaya yang kerja di laundry itu jangan nyenyak tidur itu. Yang kedua tadi apa? Ya katanya anak nggak ada dalilnya mana? Saya belum tahu. Itu kan biasanya diucapkan sama ini datu-datu atau nenek-nenek zaman dulu kan, ini Ustaz misalnya, oh ini anak muda, biasanya ini doakan orang tuanya, anak lanang itu kalau doakan orang tuanya itu langsung. Nggak ada, sama aja doa anak dan istri. Iya. Itu mau menunjukkan apa? Dominasi laki-laki. Harus ada dalilnya itu. Nggak boleh, sama. Di sisi Allah tuh sama. Ada memang yang beda, tapi nilainya sama. Ibu-ibu harus tahu itu ya. Laki-laki perempuan itu sama beda dalam peran, tapi sama dengan nilai. Beda dalam tugas, fungsi, tapi sama dengan balasan. Ibu-ibu di rumah sama dengan bapak-bapak yang di luar yang berkelana sampai hitam seperti itu. Aslinya putih itu. Gara-gara berkelana mencari aku hitam seperti itu kan. Kenapa? Itu dapat pahala dia. Ibu-ibu di rumah juga yang putih, cak kubis itu juga bisa dapat pahala. Selama apanya? Selama tahu fungsi masing-masing. Istri fungsinya di rumah, jadi ratu di rumah tangga. Hukum asal perempuan itu di mana? Di rumah. Fi buyutikum, di rumahnya. Perempuan, laki-laki hukumnya perempuan boleh keluar pertama kalau suaminya mengizinkan. Yang kedua, kalau kerjaannya itu dihalalkan, dibolehkan syariat. Yang ketiga, kalau dia bisa membagi waktu dengan baik. Nah, itu pelajaran lama kita itu. Gimana dia bekerja tahu-tahu suaminya entah kemana, anaknya nyangkut di mana, itu dosa itu perempuan. Gak tahu kewajiban dia, fungsi pertama. Beda kalau. Ya, jadi nggak ada itu. Adapun doa orang tua, itu iya tuh. Ada dalam ingatan saya hadis bahwa salah satu doa yang makbul itu doa orang tua. Maka antum hati-hati doain anak antum. Anak sering nasihati di sana. Kalau marah dengan anak, jangan terlontar ucapan buruk. Ingat nggak? Itu sesudah situ kan karena doa ibunya. Ingat nggak yang kisah anak selalu ulang-ulang tuh ya, ini anak kecil yang
ditimpa oleh rumah tua, tembok rumah tua itu gara-gara doa emaknya. Kan emaknya doa 4 tahun yang lalu gara-gara marah. Maka ibu-ibu hati-hati. Doa orang tua itu salah satu doa yang ijabah, apalagi doa ibu. Maka walaupun dalam keadaan marah, kita tetap mendoakan. Doa istri pada suami, Ustaz, ya sama juga. Hati-hati antum, doa istri itu bisa makbul loh. Kalau dia zolimi. Kan doa orang zolim itu apa? Makbul. Hati-hati zolim pada istri kita. Doa zolim istri juga kalau suaminya dizolimi. Gitu. Ada lagi? Ada. Nah, Yang kata Ustaz tadi kan bersyukurlah bagi yang masih punya orang tua. iya. Nah, kalau kayak anak kan beda Ustaz. Tetap bersyukur, yakni dengan hadirnya antum ke dunia ini itu sudah cukup membuat kita berbakti. Walaupun dia non muslim, tetap. Kemudian selama beliau masih hidup berdoa kepada Allah, yakni ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku. Dan kita juga Iwan doakan supaya orang tua Ferry dapat hidayah. Dan antum kewajiban, entah macam mana caranya antum beri hidayah kepada dia. Kalau antum nggak sanggup ngomong langsung, mungkin dengan bahasa isyarat. Apalah caranya, taruh Quran kayak, taruh buku kayak, pokoknya tahulah caranya kan. Jangan dimarah-marahi, nggak boleh juga. Bapak lu ngapung, lalu jangan. Udah tunjukkan dengan cara yang baik. Dia selama dia minta tolong yang bolehkan syariat, bantu. Tuh, udah ada ngomong 2 kali, Per kesini, aduh, Per antar ke Palembang, aduh, Per antar ke Tiongkok, aduh. Selama yang dibolehkan. Tapi kalau misalnya, tolong pindahkan berhala nih, jangan. Maaf Pak, saya ini orang Islam, nggak boleh bawa patung Dwi Kueng Im tuh, nggak boleh, itu lakum dinukum. Tapi sudahnya untuk berbakti, dia sakit, bantu. Siapa tahu gara-gara dia melihat berubahnya, dapat hidayah. Cukup? Ini terkait hukum waris. Kalau waris itu yang sesuai tuntunan Rasulullah itu setelah apa sebelum? Soalnya kan anak pernah dengar itu dari beberapa orang itu untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kakak beradik itu. Jadi orang tuanya itu udah membagi-bagi sebelum beliau wafat. Itu seperti apa? Iya, kalau yang namanya waris itu dibagi sesudah orang tuanya wafat. Kalau belum diwafat sudah dibagi-bagi, itu bukan waris namun itu namanya hibah. Dan nggak boleh juga orang tuanya zolim. Bagi-bagi harus adil, ya kan? Harus adil bagaimana? Yang namanya waris itu kalau orang tua meninggal. Yang namanya waris itu orang yang punya harta itu meninggal baru dibagi-bagi. Itu namanya warisan. Kalau masih hidup belum. Adapun dia ada wasiat, itu ada aturannya. Ya wasiat punya misalnya hartanya dihitung-hitung ada 1 miliar misalnya. Dia wasiat 500 juta kasihkan ke Janu, nggak boleh. Karena wasiat itu maksimal 1/3. Maksudnya 1 miliar berapa? Maksimal segitu dia ada wasiat. Nah, selebihnya itu haknya ahli waris. Ya ini siapa yang ahli warisnya? Kalau dia anaknya. Kalau dia punya istri, anak sama istrinya. Kalau dia suami, anak sama suami. Berarti kalau hibah nggak ada ketentuannya ya kalian? Kalau hibah ya. Kalau waris itu kan ada hibah itu ada juga ketentuannya. Yakni ketentuannya kalau hibah itu dia untuk orang yang orang yang katakanlah seperti anak tadi harus adil lah. Masa orang tua nggak adil? Hibah, misalnya hibah anaknya yang ini dikasihnya apa? Pokoknya kayak waris tuh kan?
ya laki-laki tuh 2 kali lebih besar dari si perempuan. Oh ya, aturannya tuh memang nggak baku, tapi tetap harus adil. Kadangkala adil itu nggak harus sama. Iya betul. Misalnya anak yang satu kaya, anak yang satu miskin, masa samain? Nggak adil lah orang tua, ya kan? Anak yang kuliah dikasih jajan 100.000, anak SD kelas 1 supaya adil 100.000 juga. Atau anak yang bapak nih mau masuk adil kelas 1, oh ini bapak nih adil loh, itu bapak Cukup ya? Sudah? Demikian Iwan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.